Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1038, 500.000 yuan. Ketika Wiri Wang berkata demikian, tiba-tiba Jimmy Zhao menunjukkan senyuman di wajahnya. Wiri, tindakanmu benar. Kamu tidak boleh melupakan temanmu setelah kamu berkembang. Kami benar-benar sangat membutuhkannya. Jika tidak, kami tidak akan meminjam uang darimu. Setelah berbicara, Wiri Wang sebenarnya sedikit menyesalinya. Dia menghela napas dan melirik yang lain. Evie Su memutar bola matanya tanpa berbicara. Dia jelas-jelas merasa sangat kesal. Angelin Wang sebenarnya cukup risih. Dipinjam uang oleh orang lain memang selalu sedikit tidak nyaman, apalagi seperti orang seperti Jimmy Zhao, yang membuat orang merasa semakin tidak nyaman. Melihat sekeluarga tidak berbicara, Thomas Kin tersenyum. Berapa banyak uang yang kalian butuhkan? Jelas, keluarga Wiri Wang tidak memiliki banyak uang untuk dipinjamkan dan Jimmy Zhao jelas sedang mengincar dirinya. Thomas Kin mengetahuinya dengan jelas. Meski merasa sedikit tidak senang, tetapi tidak perlu mempermalukan keluarga Paman Wang demi uang. Keluarga Jimmy Zhao yang terdiri dari 3 orang saling pandang dan berkata, "Kami ingin meminjam 500.000 yuan, kalau tidak anakku harus menjual mobilnya, jangan khawatir, kami akan mengembalikannya secepat mungkin." Umumnya orang yang meminjam uang akan menentukan waktu kapan harus melunasinya. Orang seperti Jimmy Zhao, dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikannya secepat mungkin, padahal sebenarnya dia tidak bersiap ingin mengembalikannya. Tetapi Thomas Kin tidak peduli, 500.000 yuan, anggap saja uang untuk mengusirnya, jangan sampai keluarga Paman Wang merasa kesulitan. Baik, aku akan meminjamkannya kepadamu, ayo buat IOU. Jimmy Zhao terkejut sesaat dan mengerutkan bibirnya. Kita semua adalah teman lama, apakah harus sampai membuat IOU? Thomas Kin tersenyum, tidak ada yang salah dengan membuat 101.1. Jimmy Zhao tampak tidak mau. Tetapi dengan jumlah uang yang begitu besar, dia tidak bisa berkata apa-apa ketika dia mengatakan bahwa dia ingin membuat IOU. Dia tidak percaya, jika dia tidak membayar uangnya, bisakah Wiri membawanya ke pengadilan? Orang seperti ini menyimpan rasa tidak peduli di dalam hatinya. Jika kamu sikapmu keras dan tegas, maka aku akan mengembalikan uangnya. Jika sikapmu sedikit lebih lembut, maka jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun. Membuat IOU, menandatanganinya dan membuat cap sidik jari. Memegang IOU, Thomas Kin mentransfernya 500.000 yuan. Ketika uang 500.000 yuan masuk, Jimmy Zhao dan keluarganya tertawa. Lebaiklah, Wiri, terima kasih banyak, menantumu benar-benar menjanjikan, kita harus banyak berinteraksi di masa depan. Aku tidak akan makan di rumahmu hari ini, ayo berkumpul di lain hari. Setelah berbicara, Jimmy Zhao dan keluarganya pergi. Setelah mereka pergi, Evie Su segera meluapkan amarahnya. Hei, apa yang kamu pikirkan? Kamu berani meminjamkan uang 500.000 yuan padanya. Apakah kamu memiliki uang? Itu semua adalah uang Thomas. Jika mereka tidak membayar kembali, apakah kamu memiliki uang 500.000 yuan untuk dibayar kepada Thomas? Wiri Wang juga menundukkan kepalanya dan merokok dengan kuat. Dia hanya bisa menerima omelannya. Memang dia tidak mampu membayar uang 500.000 yuan. Jika Jimmy Zhao benar-benar tidak ingin membayar uang, maka dia hanya bisa menanggung hutang sebesar 500.000 yuan ini. Wiri Wang merasa sedikit tidak enak pada Thomas Kin. Hanya saja dia tidak bisa menahan wajahnya dan membuat mereka meminjam uang darinya. Thomas Kin tersenyum, Paman Wang tidak perlu merasa tertekan, bukankah aku memiliki IOU? Jika dia tidak ingin mengembalikannya, aku masih memiliki IOU yang dapat menyuruhnya untuk mengembalikannya. Wiri Wang mengangguk, betul, ada IOU, Jimmy seharusnya.
Bukan orang yang seperti itu. Ayo, kita makan terlebih dahulu. Thomas membelikan mobil untuk kami hari ini. Kami sangat senang. Ayo minum arak. Keluarga Angelin Wang minum dengan gembira. Di sisi lain keluarga Jimmy Zhao yang beranggotakan 3 orang juga sangat bahagia. Keluarga itu langsung mencari restoran kelas atas, menelepon beberapa teman dan mengadakan pesta makanan laut. Mereka semua adalah teman-teman di desa yang sering bergaul dengan Jimmy Zhao. Beberapa orang merasa bingung melihat makanan laut yang melimpah di atas meja Im. Jimmy, ada apa ini? Apakah kamu mendapatkan banyak uang? Kenapa kamu mentraktir kami makan makanan yang enak? Wajah Jimmy Zhao dipenuhi dengan rasa bangga. Kalian makan saja, untuk apa memedulikan begitu banyak? Ayo, hari ini kita akan minum arak yang bagus. Jimmy Zhao mengeluarkan 2 botol Moutai dari dalam tas. Mata beberapa orang bersinar, mereka tidak menyangka bahwa Jimmy Zhao akan mengeluarkan begitu banyak uang hari ini. 2 botol Moutai harganya 3 atau 4.000 yuan, Jimmy ini benar-benar sangat menarik. Semua orang tidak terlalu peduli tentang itu. Mereka semua makan sambil minum. Setelah minum sebanyak 3 ronde, wajah Jimmy Zhao sudah memerah, ucapannya juga sedikit kacau balau. Beberapa tetangga lama mau tidak mau bertanya. Jimmy, sebenarnya bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Ayo cepat katakan pada kami. Jimmy Zhao telah minum arak dan tidak bisa menahannya lagi, dia berkata sambil tersenyum. Hehe. Ku beritahu pada kalian, tetapi jangan beritahu siapapun. Uang ini diberikan kepadaku oleh Wiri. L. Beberapa teman tercengang, Wiri memberikannya kepadamu. Atas dasar apa Wiri memberikannya kepadamu? L. Jimmy Zhao tertawa terbahak-bahak, atas dasar apa dia memberikannya padaku? Mungkin karena dia bodoh. Haha, Wiri benar-benar sangat bodoh. Aku hanya mengatakan beberapa hal yang menyedihkan dan dia membiarkan menantunya meminjamkan uang 500.000 yuan padaku. Setelah aku mendapatkan uang 500.000 yuan, menantunya memintaku untuk menulis IOU, hehe. Lalu kenapa jika ada IOU, aku tidak ingin mengembalikan uangnya? Aku tidak percaya Wiri Wang yang bodoh itu akan membawaku ke pengadilan. Hahaha. Jimmy Zhao dan yang lainnya tertawa dengan tidak bermoral. Mereka minum dengan gembira, seolah-olah mereka telah mendapatkan uang 500.000 yuan dengan mudah. Malam itu, setelah mengantar kembali Jimmy Zhao yang mabuk, Gedi langsung naik taksi ke rumah Wiri Wang. Membawa 2 botol Wuliang Ye ke dalam rumah, Gedi memiliki toleransi alkohol yang sangat bagus, dia sama sekali tidak mabuk. Setelah mengetuk pintu, Wiri Wang terkejut. Gedil, ada apa kamu datang ke sini? Gedi tersenyum, dia langsung masuk ke dalam ruangan dan duduk, meletakkan arak di atas meja dan langsung ke intinya. Wiri, akhir-akhir ini aku membutuhkan uang. Beberapa hari yang lalu, anakku kehilangan uang karena berbisnis. Kudengar kamu telah berkembang dengan baik, apakah kamu bisa meminjamiku uang 100.000 yuan? Wiri Wang mengerutkan keningnya. Kenapa semua orang datang untuk meminjam uang darinya hari ini? Mungkinkah semua orang cemburu ketika melihat dia membeli mobil baru? Pada siang hari, dia telah meminjam 500.000 yuan dari Thomas Qin dan Wiri Wang sudah merasa sangat sedih. Kali ini dia sudah tidak berani lagi dan langsung menolaknya. Aku sudah tidak memiliki uang lagi. Aku telah meminjamkan uangku kepada Jimmy, maaf. Wiri Wang menolak dengan tegas sehingga Gedi terkejut untuk sementara waktu, lalu dia mengerutkan keningnya dan berkata, Wiri, jika kamu berbicara seperti ini, maka aku akan pergi. Kamu tidak mungkin melupakan temanmu setelah kamu menjadi kaya, kan? Kita telah berteman selama bertahun-tahun, aku hanya meminjam 100.000 yuan, jika kamu tidak ingin meminjamkannya kepadaku, aku hanya bisa menjual ginjalku. Wiri Wang mengerutkan keningnya, merasa sedikit tidak nyaman, dia hampir mengiyakannya. Evie Su telah mendengarnya pembicaraan mereka dari dalam kamar sejak awal, dia dengan cepat keluar dan berkata, tidak, keluarga kita sangat membutuhkan uang sekarang, jangankan 100.000 yuan,
10.000 yuan saja tidak ada. Gedi, cepat bawa pulang arak ini, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Gedi mendengus dan pergi dengan membawa 2 botol arak, seolah-olah seseorang telah berhutang kepadanya. Setelah Gedi pergi, Evisu memelototi Wiri Wang, apakah kamu tidak bisa belajar dari kejadian sebelumnya? Kamu masih ingin meminjamkan uang padanya, apakah kamu memiliki uang? Sampai bisa meminjamkannya kepada orang lain. Wiri Wang menghela napas, untungnya, Evisu keluar pada tepat waktu, jika tidak, dia mungkin saja akan meminjamkan uang padanya. Wiri Wang mengerutkan keningnya dan berkata, menurutmu, kenapa semua orang ingin meminjam uang dariku? Apakah ini adalah sebuah trik? Wiri Wang pada dasarnya adalah orang yang cukup bijaksana, tetapi dia telah mengalami kesulitan sebelumnya, jadi dia paling takut terjadi sesuatu di antara hubungannya dengan orang lain. Evisu juga merasa ada yang tidak beres, siapa yang tahu apa yang terjadi, bagaimana jika kamu menelepon Riman dan bertanya padanya? Wiri Wang mengangguk, Riman memiliki hubungan yang baik dengannya, dia sering berkumpul bersama dengan Gedi dan yang lain, dia ingin melihat apakah telah terjadi sesuatu. Thomas Qin dan Angelin Wang juga keluar untuk mendengarkan hal ini, mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.